Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, di mana saja Anda berada. Pada hari ini, program Bina Iman, saya berikan judul Rumah Tempat Kediaman Allah, yang saya ambil dari Efesus pasal 2, ayat yang ke-21 dan 22, mengatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam perikop konteks Efesus pasal 2 ini berbicara mengenai bangunan. Yang sebelumnya ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam mereka menyembah kepada Tuhan. Ada satu tembok yang memisahkan mereka. Tetapi dalam konteks ayat 21-22, bangunan itu menjadi satu. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi kelompok orang-orang pendatang atau orang asing. Tidak ada lagi kelompok warga kerajaan Allah. Semua disatukan di dalam Roh untuk menjadi bangunan yang rapi tersusun. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita yang akan menuntun kita sehingga bangunan itu menjadi rapi. Tetapi kuncinya adalah bagaimana respon hati kita untuk menyambut Tuhan, di mana tempat kediaman Allah yang sesungguhnya adalah di surga. Suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga, menjadi tempat kediaman yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi pada hari ini Tuhan mengajarkan kita menjadi bangunan yang terus kita susun. Tidak ada lagi perbedaan. Kita menjadi satu di dalam Tuhan oleh ikatan Roh Kudus. Kita sedang menyambut kebangkitan. 2 minggu yang lalu kita telah memperingati kebangkitan Kristus. Bagaimana kebangkitan itu menyatukan kita dalam satu ikatan perjanjian. Sehingga kita akan terus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai bangunan Anda roboh atau hancur. Apa yang menyebabkan bangunan bisa hancur? Dosa, pelanggaran. Contohnya adalah judi online. Misalnya juga money game, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal apapun yang menentang Tuhan, bahkan amarah, sulit mengampuni. Tapi pada hari ini ayo kita tinggalkan dosa-dosa kita. Mari kita membangun bangunan Allah dengan rapi. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan. Karena di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16 dan 17 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangun bait Allah menjadi tempat kediaman Roh Kudus, karena Roh Kudus akan betah, akan senang ketika hidup kita menjadi berkat untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan saudaraku, bagi saudara yang hari ini percaya Yesus sungguh-sungguh dengan Tuhan, ayo pertahankan bangunan itu sampai bangunan itu menjadi sempurna karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi saudara yang masih jauh dari Tuhan, yang belum bertobat, hari ini waktunya untuk saudara datang mengenal Yesus secara pribadi. Karena Tuhan selalu membukakan pintunya, Tuhan selalu membukakan kemurahannya, pengampunannya. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari saudaraku, saudara yang sudah percaya Yesus, tetap hidup dalam anugerah dan kasih karunia, dan hidup mempertahankan hidup benar suci di hadapan Tuhan, supaya Roh Kudus akan semakin menyempurnakan kehidupan kita menjadi berkenan. Tapi bagi saudara yang belum percaya Yesus dan masih hidup di dalam dosa, ini waktunya kesempatan untuk datang kepada kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, sehingga kita akan menerima mahkota kehidupan, akan menerima tempat kediaman selama-lamanya di surga yang mulia. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.